Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, inayah, serta nikmat kesehatan yang sampai saat ini masih kita dapatkan. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita masih merasakan manisnya iman dan Islam hingga saat ini. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis Pancasila dalam perspektif Islam. Nah, kita tahu di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku, ras, budaya, serta agama yang kita tidak bisa pungkiri itu. Kita tahu di negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau. Kita tahu Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, lalu apa landasan dasar dalam bernegara Indonesia ini sendiri, yaitu Pancasila. Seperti yang telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, bahwa Pancasila adalah dasar landasan negara Indonesia. Nah, Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari dua kata. Yang pertama adalah panca dan sila. Nah, panca itu adalah 5, sila itu adalah nilai, yang mana Pancasila adalah 5 nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan, yang mana Pancasila ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Tetapi sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang salah mengartikan bahwa Pancasila itu tolak belakang dengan ajaran agama Islam. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar untuk membahas bahwa Pancasila itu sudah selaras dengan ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada prinsip sila pertama ini menegaskan untuk seluruh rakyat Indonesia dan warga negaranya untuk mengakui adanya Tuhan. Hal ini merefleksikan bahwa negara Indonesia sendiri adalah negara yang religius. Nah, dalam ajaran Islam pun sila ini dalam sila pertama ini menangkap atau menatap bahwa sila pertama ini sebagai dasar keimanan dan juga ketauhidan, yang mana dalam ajaran agama Islam sendiri dimensi keimanan itu terletak pada individu masing-masing. Nah, di sini juga dilarang untuk seorang manusia melakukan paksaan dalam berkeyakinan atau beragama. Dalam Al-Quran pun sudah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu sami'un alim. Dalam ayat tersebut kita dapat ambil dua sudut pandang hukum. Yang pertama, hukum agama, yang mana di sini menggarisbawahi bahwa tidak boleh adanya perlakuan paksaan dalam mengambil sebuah keyakinan atau agama. Nah, yang kedua, hukum syariat, yang mana seseorang atau manusia itu tidak boleh berkeyakinan atau beragama di bawah tekanan paksaan. Nah, itu dua sudut hukum yang dapat kita ambil dari ayat tersebut. Jadi telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam berkeyakinan atau beragama itu tidak boleh ada paksaan. Dalam Indonesia pun sudah kita menerapkan itu, bahwa kita tidak boleh ada perilaku memaksa, itu tidak boleh. Yang kita tahu
di Indonesia sendiri sudah menerapkan perilaku toleransi dalam beragama, yang mana dalam Al-Quran pun juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun, yang mana untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu menjelaskan bahwa toleransi beragama juga dijunjung dalam negara Indonesia itu sendiri. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah setiap manusia atau setiap orang Indonesia yang melakukan tindakan atau perbuatan dengan mengedepankan peri kemanusiaan, keadilan, juga adab sopan santun. Nah, di sini dalam sila kedua ini memiliki keterkaitan dengan sila pertama tadi, dengan melakukan sebuah tindakan atau melakukan suatu amalan perbuatan di bawah peri kemanusiaan, keadilan, dan adab sopan santun dengan apa yang telah dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam sila kedua ini juga sesuai dengan syariat agama Islam, yang mana dalam sila kedua ini menekankan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah ibadah sosial. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 4864, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagikan satu bangunan dengan bangunan yang lain yang saling mengokohkan. Nah, di sini jelas bahwa setiap muslim atau setiap orang dengan sesamanya, setiap manusia dengan sesamanya itu harus saling menguat dan mengokohkan. Nah, ini juga sudah masuk dengan sila kedua dan ajaran agama Islam, yaitu persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut telah jelas bahwa kita ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan yang Allah jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, dalam persatuan Indonesia sendiri, kita tahu bahwa di Indonesia sendiri itu memiliki beraneka ragam macam dari suku, ras, budaya, serta agama. Jadi di sini kita kedepankan sikap dan rasa toleransi yang tinggi. Kemudian dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini dapat kita ambil poin-poin penting. Yang pertama, bahwa manusia ini berasal dari keturunan yang sama, berasal dari kakek dan nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip dasar adanya hubungan manusia. Tadi telah dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita manusia berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sudah sunatullah bahwa manusia ini diciptakan beraneka ragam. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Dalam hadis juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian memarahi, mendengki, membelakangi. Jadilah kalian hamba yang saling bersaudara. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan oleh rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maka sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 tersebut
menegaskan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat jika mengalami suatu permasalahan, sehingga para sahabat ini merasa lega dan merasa senang. Nah, di sini dalam negara Indonesia ini nilai Pancasila ini berarti memiliki nilai moral yang harus dianut dan hidup dalam diri setiap individu warga negara Indonesia adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sebagaimana ditentukan oleh ajaran agama Islam, ajaran ketuhanan. Hal ini juga mengandung arti bahwa setiap orang yang mengaku dirinya itu seseorang yang bermoral Pancasila itu harus betul-betul merasa bahwa jiwanya itu terdorong untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Pancasila itu sendiri, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya itu kepada budak-budak mereka agar mereka merasakan rezeki tersebut. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam Quran surat An-Nahl tersebut juga selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sejalan dengan prinsip keadilan dalam ajaran agama Islam seperti yang telah disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 71 tersebut. Dalam keadilan sosial ini lebih spesifiknya lagi bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rezeki seperti zakat, infak, serta sedekah. Dalam sebuah hadis, seorang hakim ditekankan memberikan penetapan hukum yang adil. Hal ini karena pengambilan keputusan berkaitan dengan urusan banyak pihak. Maka dari itu, hakim itu dipilih dari seseorang yang lebih mengetahui dalam bidangnya. Tetapi sebagaimana dalam kamus Lisanul Arab dijadikan sebagai hakim di atas para hakim adalah keputusan Allah. Keputusan Allah adalah keputusan di atas keputusan. Pada penghujung video yaitu kesimpulan, Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa seluruh manusia itu wajib untuk mengesahkan Tuhan. Dalam kacamata Islam sendiri, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Namun dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang menciptakan dan yang disembah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan nilai kemanusiaan dalam bersikap adil. Nah, Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, termasuk dalam diri sendiri, orang lain, dan juga alam. Kemudian persatuan Indonesia. Untuk seluruh agama, termasuk Islam, mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga persatuan juga kesatuan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pancasila adalah sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Quranul Karim, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi kehidupan dan menekan untuk menyelesaikan dalam segala urusan yang demokratis. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman, dan damai. Mungkin itu kesimpulan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.